Halo guys, kembali lagi bersama gue Lover di konten motovlog. Jadi hari ini gue kembali lagi ke bengkel untuk melanjutkan restorasi part 2 ya kak. Yang mana kemarin gue udah ganti. Jadi sebenarnya kemarin tuh gue udah mau ganti si blok mesin bawah ya, blok mesin bawah saya ada kok pistonnya sama karbu. Cuma kemarin kata abangnya karbunya belum ready, jadi kemarin baru diganti piston sama blok bawahnya doang guys gitu. Dan untuk pergantian part tersebut aja udah lumayan signifikan ya guys, baik dari mesin suaranya udah lebih apa ya, lebih garing lah dari suara knalpotnya ketara gitu. Terus getarannya juga udah lebih berkurang, terus tenaganya juga lebih ada. Nah cuman untuk tarikan bawahnya masih suka ngebrebet guys gitu, masih der gitu. Nah itu kemungkinan dari karbunya guys, karena karbunya belum diganti. Nah hari ini gue mau balik lagi buat ganti karbunya guys, jadi kita pakai ori semua guys gitu. Mudah-mudahan setelah diganti dua part tersebut tarikannya lebih jos lagi ya guys gitu. Karena nih kalau kalian denger saat gue tarik dia masih ber gitu, masih ngebrebet gitu. Nah itu dimungkinkan dari karbunya yang masih settingan lokal guys. Jadi pastikan kalau kalian mau restorasi atau mau servis ya langsung pakai yang part orinya aja guys gitu. Memang agak sedikit mahal tapi ya kualitasnya memuaskan lah gitu, daripada pakai yang murah-murah ujungnya jadi kurang enak, kurang maksimal, dan akhirnya kalian beli lagi guys gitu, yang berujung ya jadi keluar duitnya dua kali gitu dan lebih gede malah gitu. Belum tentu part yang palsunya ada yang mau beli juga gitu. Jadi gue sarankan buat yang mau servis besar ya maksudnya ya, atau mau restorasi atau mau bikin dari nol gitu kan, pastikan beli part-partnya yang ori guys gitu. Karena ya lebih puas aja sih dan lebih maksimal. Kalau memang belum ada dananya sih, saran dari gue mendingan ditunda dulu guys gitu, daripada kalian beli yang nanggung-nanggung gitu nanti hasilnya jadi nggak maksimal, jadi keluar duit lagi guys. Ini sih tenaganya udah mantep banget ya, cuman ya itu yang gue bilang masih ngebrebet aja. Cuman kalau dipaksa ditarikan atas sih lebih ini ya, lebih ini udah ini nggak ngebrebet gitu. Cuma memang tarikan bawahnya gigi 1, gigi 2, gigi 3 awal-awal. Nah gigi 4, gigi 5 gue belum coba sih, karena memang gue jalannya siang-siang gini ya guys, jadi belum ada jalur ngebutnya. Oh ini tarikannya sih udah jauh guys, jauh berbeda. Kayak kompresinya tuh lebih padat gitu guys. Ya gue memang nggak ngerti soal kompresi ya, tapi yang gue rasain tenaga itu lebih padat aja gitu, kayak nggak ada yang ngempos dibanding yang kemarin. Oh beda guys, ini baru wah bisa berimbang lah sama Kang Supri ya. Nanti kita gas-gas hari Sabtu malam ya guys, kita jajal apakah settingan baru ini membawa perubahan yang signifikan guys. Harusnya sih iya, karena dari tenaganya gue udah beda jauh, dan uang yang dikeluarkan juga udah beda jauh ya guys ya. Berasa anjir, cuma ganti 2 part gitu aja, 3 part ya, blok terus piston sama karburator aja habis 3.500.000 guys. Oh tapi sih nggak tahu ya gue sugesti atau bukan ya, tapi yang gue rasakan sepertinya iya guys, sepertinya ya. Tapi dari suara mesinnya sih memang beda.
Untuk getarannya masih ada, tapi ya sedikit lebih baik lah. Mudah-mudahan ntar diganti karbu hasilnya jauh lebih maksimal, karena ternyata masih banyak part-part yang masih diganti juga guys. Kita cicil-cicil dulu ya, nanti gua akan record terus part-part apa aja yang gua ganti, supaya kalian juga bisa ngikutin perbedaannya guys, terutama buat kalian yang baru mau restorasi untuk motor RX King. Kita langsung kebut-kebut aja ya guys ya. Wow, tenaganya sih jauh guys ya, jauh dibanding kemarin, jauh. Tapi untuk nimbangin Akang Supri gua kurang tahu ya bisa apa enggak. Nanti harus kita uji di lapangan ya guys. Karena kok siang-siang gini rame guys, nggak mungkin gua geber di jalanan begini. Napasnya sih berasa lebih panjang ya guys ya, nggak kayak yang kemarin gitu, suaranya doang ada, tapi tuh udah nggak ada tarikan lagi guys. Jadi mau nggak mau gua harus pindah gigi gitu. Nah kalau ini enggak guys, ini kalau gua gas terus dia masih narik terus gitu guys, jadi bisa gue maksimalin lah untuk tenaga dari tiap giginya guys. Cuman itu deh kalau kalian dengar ya, gitu. Nah itu ngebrebet guys, tenaga itu nggak plong gitu. Nah ini yang mesti nanti diberesin lagi guys gitu, sama si Bang Gondrong. Untuk harga nanti kalian bisa cek-cek sendiri ya gitu. Gue nggak bisa bilang murah atau mahalnya, karena memang ya untuk harga kita nggak bisa ngomong mahal atau murah ya guys. Kalau menurut gue yang penting selama hasil memuaskan, selama hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan permintaan kita, harusnya sih nggak masalah ya. Ya tapi kalian bisa cek-cek sendiri lah, bisa kalian bandingin gitu. Kalau buat gue sih selama hasilnya sesuai ya nggak masalah lah gitu, karena ya masing-masing bengkel pasti punya acuan harga tersendiri gitu. Jadi buat gue yang penting asal sesuai ekspektasi gue, sesuai apa yang gue mau, ya nggak masalah lah harganya lebih mahal sedikit gitu. Karena yang tadi gue bilang harga masing-masing bengkel ya beda-beda gitu. Yang penting asal memuaskan aja, nggak bikin bolak-balik karena capek guys. Ini gue harus balik lagi jam berapa? Jam 12 siang gue ke bengkel. Buset, panas-panas gini nih motor yang karena pendek lagi guys. Kosong ini. Kan nggak apa-apa lah. Demi bisa konten kebut-kebut, gue rela berpanas-panasan ya guys ya. Nanti hari Sabtu kita bantai-bantai guys. Yang penting semoga hasilnya sesuai. Kita sikat-sikat. Masih untuk gigi 1 gigi 2 masih ngebrebet banget, jadi harus di setting ulang. Sementara nanti membawa hasil yang signifikan ya guys ya. Untungnya nggak terlalu jauh bengkelnya guys. Nanti mungkin untuk lokasi bengkelnya akan gue taruh di deskripsi ya guys ya, supaya kalian buat yang lagi pengen restorasi juga, kalian bisa langsung aja mampir ke bengkel Bang Gondrong gitu. Nanti gue lampirin Google sama linknya guys, link Google Maps-nya. Oh
ya guys, jangan lupa ya guys, gue selalu berpesan, anjay berpesan nih kayak orang tua, selalu menyampaikan, ngebut boleh guys, yang penting harus bertanggung jawab ya guys, jangan ugal-ugalan gitu. Jadi ya lihat-lihat situasi juga gitu, jangan main asal seradak seruduk aja. Ya gue nggak menyalahkan untuk yang memang hobi ngebut ya, hobi speeding ya, karena memang gue juga hobi gitu guys. Cuman ya itu yang tadi harus lihat situasi juga guys, jangan main asal geber-geber aja guys. Kalian harus tahu medannya dulu, harus tahu jalanannya dulu, karena kalau nabrak balik lagi bukan cuma kalian yang celaka tapi orang lain juga. Jadi bukan cuma kalian yang rugi, orang lain juga rugi guys gitu. Jadi ya selain memikirkan keselamatan diri, kalian juga harus bertanggung jawab lah gitu. Karena kalau sampai nabrak atau tabrakan ya orang lain juga susah gitu, bukan cuma kalian, bukan cuma keluarga kalian, tapi juga orang lain, keluarga orang lain juga susah gitu. Jadi ya harus bertanggung jawab ya guys. Karena gue tahu yang namanya naik motor ya, kita nggak bisa memungkiri ya guys, kalau jalanan kayak begini depan kosong ya pasti kan tangan maunya ngegas terus ya guys ya, apalagi dengan motor yang karakternya kayak begini guys gitu, memang karakternya kenceng. Cuman itu balik lagi yang tadi gue bilang, harus bertanggung jawab guys gitu. Kalian harus hafal dulu jalanannya, jangan main kebut aja. Kalau jalan kosong, depannya kosong ya oke lah, kalian mau geber ya, namanya juga semua orang yang naik motor ya, kalau nggak depan kosong ya siapa sih yang nggak gatel ya kan. Kalau gue tuh kalau di lampu merah depannya kosong gitu, jalanannya gede, jalanannya berubah jadi sirkuit sendiri guys, udah berasa di lintasan MotoGP gue. Karena buat yang hobi naik motor ya pasti ngebut kayak gitu punya kesenangan sendiri lah guys ya. Ada suatu kenikmatan tersendiri aja sih. Nggak tahu ya kalian ngerasain atau enggak gitu. Kalau buat gue sih ada kenikmatan tersendiri aja gitu. Makanya motovlogger gitu kan suka pada keluar malam-malam gitu, speeding ya, ngapain? Nyari konten, nyari mati, nggak mungkin lah guys. Menantang maut, ngeprank malaikat ya kagak. Ya memang apa ya yang tadi gue bilang gitu, ada kesenangan tersendiri aja guys gitu. Saat kita ngebut tuh kayak ngelepasin penat aja. Kayak ada suatu kepuasan tersendiri gitu, apalagi kalau paling kenceng gitu ya. Cuma yang tadi gue bilang ya, harus bertanggung jawab ya guys ya. Pikirkan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Itu aja sih. Oke guys, ini tanjakan kita tes dulu ya guys ya, dengan power baru. Oh iya, tenaganya ada terus guys, sumpah. Ini baru gigi 4 ada terus. Cuman itu jalanan di sini gelombang guys, jadi gue nggak berani. Mana ya bengkel ya? Kayak masih depan lagi ya. Pokoknya patokannya setelah ini guys, setelah apa sih? Sekolah Jatinegara Kaumin ini, deket sini ya guys ya. Cuman gua lupa persisnya. Oh depan ya. Nah ini guys, ini guys. Sini lewatin dari nggak jauh dari ini guys, bengkel itu tuh.
apa tadi, bengkel coating lah. Udah nyampe kita guys. Oke, sampai guys, kita setting dulu, nanti gua videoin lagi untuk hasil akhir ya guys ya. Tuh guys. Oke, sekarang jalan kita ngetes ya. Gila guys. Ini udah beda guys yang kemarin ya guys ya. Jadi ini setelah diganti karbu, smooth guys, smooth parah. Setting juga ini udah enak kemarin, jadi sekali lagi pada santai, kita cari aman aja. Ini di bawah juga enak. Jajal di trek jauh ya guys ya. Sekali lagi guys, kita betul sekali. Mantul. Kita tes di night ride ya guys ya. Bang, mampir dulu bang. Sukses terus bang. Ya. Oke guys, jadi sudah selesai untuk restorasi mesin atas ya guys. Nanti tinggal mesin bawahnya guys yang kita restorasi lagi guys. Ini jadi udah diganti karbunya guys, udah nggak berbet. Tadi gue juga udah tes, mungkin tadi kalian udah lihat ya sebelumnya ya. Kalau gue udah tes
Dan ini sekarang kita menuju pulang guys. Tapi ya biasa sebelum pulang ya kita gas tipis-tipis lah ya. Kita kesini aja guys ya. Sekarang kita beli makanan guys. Oke. Kita lewat Romangun. Kita tes dulu guys. Karena enaknya abangnya udah kenal sih, belum kenal ya, baru juga kenal. Abangnya baik-baik guys gitu. Jadi tadi gue juga tanya kalau ada apa-apa ya kita tinggal balik lagi aja guys. Makanya kita coba gas tipis-tipis ya guys ya. Karena kalau jarak dekat gitu agak susah guys. Wow, intinya ini udah enteng banget guys, sumpah. Parah. Puas deh, puas. Intinya gitu guys ya, kita kalau servis cari tempat yang memang udah recommended dari orang-orang gitu guys. Dan bengkel Bang Gondrong ini udah banyak reviewnya di Google ya. Pokoknya nanti gue taruh dah linknya di deskripsi. Kalian bisa cek-cek sendiri, terutama buat yang RX King. Tapi tadi gue juga tanya-tanya, dia juga bisa untuk motor yang lain juga. Jadi semua motor bisa lah gitu. Cuman ya banyaknya servis di situ 2 tak guys gitu. Nah jadi seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau mau servis tuh cari yang recommended ya gitu guys. Jadi kalau balik lagi soal harga relatif ya, gue nggak bisa bilang murah, gue nggak bisa bilang mahal. Intinya sesuai dengan ekspektasi kita guys gitu. Percuma murah-murah tapi kalau ngerepotin bolak-balik gitu kan. Ya intinya sesuai lah apa yang kita mau, sesuai apa yang kita dapat. Barang yang dikasih juga ori semua. Pokoknya buat gua recommended lah bengkel Bang Gondrong ini gitu. Jadi buat kalian yang nanti nyari-nyari tempat servis 2 tak, terutama buat yang sekitaran Jatinegara Kaum ya, pokoknya Jakarta Timur, bolehlah kalian melipir, coba-coba gitu ya, tanya-tanya dulu aja, orangnya baik kok gitu ya, ngobrol-ngobrol dulu aja, nanti tanya-tanya estimasinya berapa ya. Kalau kalian ada dananya boleh dicoba gitu, karena menurut gue yang udah servis di situ ya cukup recommended gitu guys. Karena ada beberapa bengkel gue udah coba samperin ya, yang di servis itu aja gitu, dan hasilnya gitu-gitu aja juga gitu. Baru kali ini gue bawa ke situ dan langsung beres sih menurut gue ya, langsung memuaskan lah gitu, baik dari tarikannya langsung ada tenaganya guys. Kita coba lagi ya. Wah, asik guys, beda enteng parah ini tenaganya. Lebih smooth lah, suara mesinnya juga beda. Nah ini baru kita bisa geber-geber bareng Akang Supri ya gitu. Nah nanti kita lihat dulu setelah kita perbaikan ini apakah bisa ngelawan Fiction dari Akang Supri MV. Nah, nanti kita buktikan di night ride malam nanti ya guys, Sabtu. Kita gas tipis-tipis, kita lihat apakah sudah bisa mengimbangi atau bahkan sudah bisa mengalahkan Fiction Akang Supri. Oke guys, sepertinya video untuk vlog restorasi part 2 nya gue akhiri sampai di sini aja ya guys ya. Karena udah selesai, karbu juga udah diganti, motor udah enak, udah jos, tinggal kita coba aja guys saat di night ride nanti guys gitu. Jadi intinya judul untuk vlog kali ini itu kita ketipu ya guys ya, ketipu sama bengkel pinggir jalan. Tapi ketipu dari penampilannya guys. Kita nggak nyangka penampilan bengkelnya begitu, tapi ternyata punya kualitas yang jempolan lah gitu, punya pemahaman baik dari mekaniknya maupun pemiliknya itu cukup mumpuni lah gitu guys. Karena memang basicnya kan dari pemain balap juga ya gitu, dan dia juga pakai motor ini juga gitu. Jadi ya pasti udah ngerti luar dalam lah kasarnya gitu guys. Jadi ya kita ketipu ya guys. Ternyata bener kata pepatah, don't judge the book by the cover.
gitu guys. Mungkin tampilannya kelihatan kecil, tapi isi kepala dari si pemilik dan si montirnya lebih besar dari bengkelnya guys gitu. Ya udah, segitu dulu untuk video hari ini. Like kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa juga di share ke teman kalian buat yang lagi nyari bengkel, yang terutama buat motor-motor 2 tak. Bisa langsung ke bengkel Mas Gondrong. Lokasinya ada di Jatinegara Kaum. Nanti untuk titiknya akan gue share di Google Maps. Titik Google Maps-nya akan gue share di deskripsi gitu ya guys ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Lover, bye.